Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, atas rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kemampuan untuk melanjutkan aktivitas keilmuan kita. Dan pada kesempatan kali ini selama satu semester, insya Allah kita akan bersama mempelajari salah satu disiplin ilmu yang sangat penting sebagai bekal dalam memahami bahasa Arab, ya. Bahasa Arab kita ketahui merupakan salah satu bahasa yang sangat penting di dunia, karena dengan bahasa Arab kita mampu membaca dan memahami makna dari Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab khususnya berkaitan dengan Islam. Karena tanpa kita memahami bahasa Arab yang baik dan benar, maka kita tidak akan mampu untuk memahami Al-Quran, kitab-kitab bahasa Arab, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan ini insya Allah kita akan mempelajari sorof 2 tepatnya, yaitu sorof yang ada kaitannya dengan isim, ya. Kalau pada semester sebelumnya antum sudah mempelajari sorof 1, yaitu sorof yang terkait dengan fiil. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi apa saja dan hal-hal apa saja yang kita pelajari dalam sorof 2 ini. Namun sebagai mukaddimah atau pengingat bagi kita semua bahwa untuk mempelajari bahasa Arab itu paling tidak ada 3 hal yang harus kita kuasai, ya, secara mumpuni, ya, secara cukup, agar kita bisa memahami bahasa Arab yang baik dan benar. Yang pertama tentu adalah mufradat, yaitu kosakata berkaitan dengan bahasa Arab. Karena tanpa mufradat kita tidak akan mampu membaca, mendengar, memahami dari apa-apa yang terkandung dalam bahasa Arab atau yang tertulis dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua yang juga sangat penting adalah berkaitan dengan tata bahasa atau gramatika bahasa Arab. Berkaitan dengan tata bahasa Arab khususnya, yaitu berkaitan dengan aturan-aturan bahasa Arab, itu ada 2 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah nahwu, ya. Nahwu juga antum tentu sudah dipelajari dalam semester pertama, kemudian berlanjut semester kedua, nah ketiga juga masih ada. Dan yang kedua adalah tentang sorof, ya. Bahkan dalam ungkapan yang sangat penting berkaitan dengan penggambaran pentingnya nahwu dan sorof, ada ungkapan yang sangat terkenal, yaitu inna sarfa ummul ulum, ya. Sorof itu diibaratkan dengan ibunya ilmu pengetahuan. Adapun nahwu wan nahwa abuha. Nahwu itu seperti bapaknya ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Sorof ini, ya, tugas sorof adalah untuk memproduksi kalimah nanti. Karena yang kita akan pelajari itu terbatas dengan kalimah, ya. Berbeda dengan nahwu, mempelajari bukan hanya kalimat tapi juga merangkai kalimat, menjadikan sebuah kalimat sehingga menjadi kalimat yang bermakna, itu nahwu. Sorof hanya memproduksi, adapun nahwu nanti dia akan merangkai. Maka dalam ungkapan yang tadi disebutkan, sorof itu diibaratkan sebagai ibunya ilmu. Ibu itu yang melahirkan, sedangkan nahwu adalah ayahnya yang mendidik, yang membangun dan membuat sebuah komponen-komponen ada menjadi gabungan sehingga bisa dipahami yang dengan baik dan benar. Ini berkaitan dengan nahwu dan sorof. Kemudian satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, khususnya berkaitan dengan pelajaran kita kali ini, yaitu sorof 2. Sebenarnya hal ini juga penting dipraktekkan dalam semua mata kuliah apapun. Dan
sebenarnya ini hanyalah sebuah tips ya, tips dalam belajar ya, belajar supaya kita mudah untuk menangkap, memahami apa yang kita pelajari. Yaitu berkaitan dengan bagaimana cara kita mempelajari atau belajar yang efektif, sehingga kita ketika hadir di kelas tidak hanya mendengarkan kemudian setelah itu sudah ya. Karena ketika kita hadir di kelas atau mendengarkan sebuah modul yang disampaikan oleh dosen, itu tujuannya tentu kita ingin memahami kemudian mempraktekkan apa yang sudah kita pahami. Khususnya dalam Sorof 2 ini ya, saran yang ingin saya sampaikan adalah diusahakan sebisa mungkin sebelum kita mendengarkan modul ya yang disampaikan atau rekaman modul itu, sebelumnya kita membaca terlebih dahulu ringkasan atau apa namanya modul tertulis yang sudah disiapkan oleh akademik Al-Mustafa. Nanti juga saya akan berikan beberapa referensi yang ada hubungannya dengan Sorof 2 ya. Ada nanti juga saya sampaikan atau berikan ringkasan dari Sorof 2. Ya, jadi sebelum kita mendengarkan rekaman modul atau pembelajaran Sorof ini, sebelumnya kita baca-baca dulu ya. Baca-baca dulu, kemudian baru mendengarkan. Setelah itu didiskusikan ya, didiskusikan dengan beberapa teman, 1, 2 atau paling banyak 3 orang ya, untuk mendiskusikan apa yang sudah kita pelajari ya. Itu sangat membantu kita dalam memahami dan mengingat-ingat apa yang sudah kita pelajari. Mungkin itu saja tips dan saran berkaitan dengan pelajaran kita atau mata kuliah kita, khususnya Sorof 2. Adapun pada Sorof 2 ini ya, apa sih bedanya antara Sorof 1 yang mungkin sebagian sudah pelajari, karena sebagaimana yang saya lihat di silabus Sorof 2 ini, syarat untuk mengambil Sorof 2 ini diantaranya adalah sudah mempelajari Sorof 1 ya. Sorof 1 itu kan sebagaimana yang sudah saya baca sekilas itu berkaitan dengan fiil ya, seperti fiil madhi, fiil mudhari, ada fiil amar, fiil nahi. Kemudian dari masing-masing fiil ini kan ada nanti ada istilahnya tasrifan ya, tasrifan ada istilahi, ada lugawi dan lain sebagainya. Itu sudah antum pelajari di Sorof 1. Adapun di Sorof 2 ini ya, khusus kita akan mempelajari tentang isim ya. Isim. Kalau di Sorof 1 fiil, di Sorof 2 ini kita akan mempelajari tentang isim. Apa saja nanti kita akan sampaikan satu persatu. Dan khusus Sorof 2 ini sebenarnya Al-Mustafa telah menawarkan sebuah modul ya yang sudah disiapkan berbahasa Arab ya. Mungkin yang sudah memahami bahasa Arab bisa mengikuti atau membaca modul tersebut, namun tapi kalau teman-teman yang belum bisa, insya Allah akan terpadu dengan ringkasan yang sudah saya buat, di mana ringkasan ini juga saya ambil dari modul tersebut dan saya lengkapi dari referensi yang lainnya. Mungkin saya akan perlihatkan modul yang ditawarkan oleh Al-Mustafa, yaitu Mukhtasar As-Sorof namanya, judulnya Mukhtasar As-Sorof, yaitu ringkasan sorof artinya. Ya, mungkin nanti kalau belum ada yang belum punya bisa meminta ke bagian akademik Al-Mustafa ya, proses sorof. Ya.
atau nanti bisa saya share juga di grup ini, grup Sorof 2 yang sudah dibuatkan oleh akademik. Ya, jadi ini adalah kitab referensi yang digunakan untuk mata kuliah Sorof 2, yaitu Mukhtasar As-Sorof karya Dr. Abdul Hadi Al-Fudla ya, Al-Fadla. Terbitan Darul Qalam Beirut ya. Ini kitab yang ditulis dengan bahasa Arab ya. Bahasanya relatif mudah, sederhana, namun itu. Tapi kalau di antara teman yang belum memahami bahasa Arab sama sekali mungkin masih kesusahan. Oleh karena itu nanti di samping ini ya, saya juga sudah buatkan ringkasan ya dan terjemahan dari kitab tadi ini, Mulakhas As-Saraf 2 ya, ringkasan Saraf 2 ya. Ini nanti akan saya share juga di grup dan bisa di download, dan mungkin setiap saya share mungkin ada penyempurnaan, karena saya ini sebenarnya sudah saya tulis, namun ada revisi dan penambahan, jadi saya tulis ulang. Jadi nanti masing-masing atau tiap minggu saya akan share satu modul, kemudian minggu berikutnya akan saya lengkapi itu seterusnya ya. Dalam silabus Sorof 2 ini ada pelajaran-pelajaran yang sudah ditentukan oleh akademik Al-Mustafa, dan insya Allah pada ringkasan ini sudah cukup mewakili dari silabus yang memang sudah disusun oleh akademik Al-Mustafa. Namun ringkasan ini urutannya tidak sesuai dengan silabus yang sudah tertulis, tapi insya Allah sudah mewakili atau lengkap sebagaimana yang ada dalam silabus Sorof 2 yang disusun oleh Al-Mustafa. Begitu. Ya, dalam ringkasan ini ya, kita pertama dikenalkan dengan istilah ilmu sorof ya. Ilmu sorof. Apa sih ilmu sorof itu? Ya, kita mungkin sering mendengar sorof dan nahwu ya. Namun mungkin sebagian kurang familiar dengan istilah nahwu dan sorof ya. Ilmu sorof. Ini saya tulis berkaitan dengan definisi ilmu sorof ya. Ilmu sorof ya, definisinya apa? Ilmu sorof itu ya ilmu yang membahas tentang bentuk kalimat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya sesuai kebutuhan. Jadi nanti ketika antum berhubungan dengan bahasa Arab itu dalam satu kalimat, satu kata itu nanti bisa berubah-berubah bentuknya. Nah, bentuknya itu ada aturannya ketika kita ingin merubah sebuah bentuk dalam sebuah kata ya. Jadi ada aturan khusus ketika kita ingin mengubah satu kata menjadi bentuk yang lain. Dan ilmu yang mempelajari bagaimana cara membentuk atau mengubah satu kata menjadi bentuk yang lain itu disebut dengan ilmu sorof, yaitu ilmu yang membahas tentang bentuk kalimat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya sesuai kebutuhan. Kebutuhan maksudnya di sini apa? Artinya ketika ada nanti kalimat mufrad ya, mufrad tunggal, kita ubah menjadi bentuk musanna atau memiliki makna dua, maka ada aturannya. Di antaranya nanti kita akan pelajari aturan ketika kita ingin mengubah kalimat mufrad menjadi musanna ya. Nanti juga akan dibeda-bedakan ya, musannanya itu dia dari mudzakkar atau dari muannas, ada caranya masing-masing. Ketika rofa dan nasab dan jar juga nanti ada caranya masing-masing. Nah, itu nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Ya, definisinya sudah, yaitu
ilmu yang membahas tentang bentuk kalimat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya, yaitu dari mufrad ke musanna ke jamak dan lain sebagainya. Adapun selain ilmu sorof ya, sebagian orang juga menyebut dengan tasrif ya. Namun kalau kita melihat maknanya, tasrif itu lebih cenderung kepada proses dari perubahan atau mengubah sebuah kalimat menjadi bentuknya lain, tasrif namanya. Kalau ilmunya disebut dengan ilmu sorof, ataupun prosesnya, aktivitasnya disebut dengan tasrif ya. Istilah ini lebih sering digunakan untuk penyebutan proses pengubahan bentuk kalimat ya ke bentuk yang lainnya. Lalu setelah kita mengetahui definisi, kemudian namanya ya, nama lain dari ilmu sorof, apa kegunaan dari kita mempelajari ilmu sorof, kan begitu. Gunanya apa kita mempelajari ilmu sorof? Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, untuk apa kita mempelajari misalnya matematika, kita pelajari namanya ilmu kimia, fisika, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk apa kita mempelajari ilmu sorof, untuk apa kita mempelajari bahasa Arab, kan gitu. Masing-masing ada tujuannya tentunya. Dan ilmu sorof yang paling utama di sini manfaatnya adalah yang satu. Pertama adalah mengenal kalimat, yaitu mendeteksi dan mengenal jenis kalimat beserta maknanya. Ya, kalimat itu apa nanti kita akan sebutkan di sini. Di bawahnya ada definisi dari kalimat. Yaitu ketika kita ingin mengetahui sebuah kalimat ini, apakah dia itu isim kah, apakah dia itu fi'il kah, itu kita harus mengetahui ya ilmu sorof, apakah dia mufrad, mudzakkar, muannas, kemudian jamak dan lain sebagainya. Itu diantaranya kita harus mengetahui namanya ilmu sorof. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua yaitu membuat kalimat, yaitu mengajari cara membuat kalimat sesuai dengan makna yang diinginkan. Sebagaimana tadi di dalam definisi, kalau kita ingin membuat sebuah atau mengubah sebuah kalimat menjadi kalimat yang lain, maka kita harus menguasai atau mengetahui ilmu yang namanya ilmu sorof. Sehingga ketika kita sudah mengetahui, sudah paham dengan ilmu sorof, maka kita akan bisa mengubah mufrad menjadi musanna, menjadi jamak, ya, menjadi bentuk-bentuk yang lainnya. Ini kegunaan dari ilmu sorof, yaitu yang pertama kita bisa mendeteksi ketika membaca sebuah tulisan, kita mendeteksi, kita bisa mengetahui bahwa yang kita baca ini mufrad, yang kita baca ini musanna, jamak, mudzakkar, muannas dan lain sebagainya. Yang kedua, setelah kita bisa mendeteksi, maka kita bisa membuat sebuah bentuk kalimat. Katakanlah kita ingin membuat bentuk isim fa'il ya, atau kita ingin membuat bentuk kalimat berupa kalimat jamak misalnya. Nanti ada aturan-aturan yang harus dijalankan ketika kita ingin membuat bentuk sebuah susunan yang berupa jamak. Dalam misalnya ada jamak, nanti kita juga sebutkan ada jamak itu macam-macam, ada jamak mudzakkar salim, ada muannas salim, ada jamak taksir dan lain sebagainya. Itu semua masing-masing ada aturan yang harus kita jalankan agar bisa mendapatkan sebuah bentuk yang kita butuhkan ya, yang kita butuhkan. Kemudian yang terakhir adalah objek. Apa yang kita bahas dalam ilmu sorof? Objek dari ilmu sorof adalah kalimah. Habis ini kita akan definisikan apa itu kalimah. Ya, secara sederhananya mungkin sebagian orang mengartikan kalimah adalah kata ya. Namun ini bukan definisi yang lengkap ya, karena nanti ada kata itu macam-macam. Kata itu ada yang bermakna, ada yang tidak bermakna. Sedangkan kalimah yang digunakan dalam istilah sorof dan nahwu itu adalah kalimat yang memiliki definisi yang khusus ya. Definisi sudah, nama, manfaat, dan objek ya. Objek dari ilmu sorof adalah kalimah ya, tidak yang lainnya. Kemudian kalimah ya. Kalimah itu apa? Definisi dari kalimah ya. Kalimah adalah kata yang bermakna dan mufrad ya. Kata yang bermakna dan mufrad.
artinya tidak tersusun di sini. Maksudnya mufrad di sini tidak tersusun. Nanti di ilmu nahwu itu akan ada kita temui istilah mufrad itu memiliki makna yang bermacam-macam ya. Ada mufrad lawannya musanna, lawannya jama, ada mufrad lawannya murakkab dan lain sebagainya. Yang dimaksud mufrad di sini adalah ya, yang tidak tersusun, artinya lawannya murakkab. Yaitu kata yang memiliki makna dan dia tidak tersusun itu adalah dimaksud dengan kalimah. Nanti kita akan coret-coret dan berikan contohnya. Kemudian kalimah ini yaitu kata yang memiliki makna dan tidak tersusun itu dibagi menjadi 3 ya. Dalam istilah nahwu dan sorof, kalimah yang dengan definisi yang sudah tadi kita sampaikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kalimah fi'il ya, fi'il. Mungkin sebagian juga mendengar fi'il adalah kata kerja ya, tapi kalau kita telusuri namanya itu bukan hanya kerja ya, bukan kata kerja saja, tapi ada kata-kata lain yang tidak menunjukkan makna kerja tapi juga termasuk dalam kategori fi'il. Definisinya apa? Fi'il adalah kalimah, yaitu tadi kata yang menunjukkan makna dan kata yang bermakna dan mufrad. Kalimah yang menunjukkan makna secara mandiri dan terikat dengan waktu. Artinya ada hubungannya dengan waktu. Ketika ada sebuah kata dia bermakna, tidak murakkab dan ada hubungannya dengan waktu, maka kalimah tersebut disebut dengan kalimah fi'il. Banyak sekali contohnya. Jalasa, yajlisu, kataba, nasara, faroha, ikra, lam takra dan lain sebagainya. Kalau dalam sorof 1 ya kita sudah pahami, kita pelajari macam-macam fi'il. Nah, ini yang dimaksud dengan fi'il yang ada di sorof 1 itu. Jadi kalau ketika ada kata yang menunjukkan makna secara mandiri artinya dia tidak seperti huruf nanti. Huruf itu dia tidak mandiri, artinya untuk memberikan makna dia harus memerlukan kalimat lain ya. Tapi kalau fi'il tidak ya. Dia itu mandiri, artinya dirinya sendiri memberikan makna ya begitu. Dan dibarengi dengan waktu. Kalau kita ingat ya, waktu itu kan disebutkan dalam nahwu maupun sorof itu dibagi menjadi 3 ya, madhi, hal dan mustaqbal ya. Madhi itu telah lampau, hal sekarang, mustaqbal akan datang. Jadi ketika ada kalimah yang di dalam maknanya mengandung salah satu dari waktu tadi, maka kalimat tersebut disebut dengan kalimat fi'il ya. Begitu. Kemudian yang kedua, isim ya, yang menjadi objek dari pelajaran kita kali ini yaitu sorof 2. Isim itu apa? Isim adalah kalimat yang menunjukkan makna secara mandiri dan tidak terikat dengan waktu. Kalau fi'il tadi dia memiliki makna secara mandiri ya, tapi ada hubungannya dengan waktu, madhi, hal atau mustaqbal. Tapi kalau isim, dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan waktu. Ketika kita mengartikan sebuah kalimat isim, maka tidak ada hubungannya dengan kemarin, sekarang, atau nanti. Yang lalu, sekarang, atau yang akan datang. Tapi kosong dari keterangan waktu. Misalnya ya, di sini ada nama orang ya, kemudian benda, warna, dan lain sebagainya. Contohnya Muhammadun, insanun, sa'adatun, kitabun, hajarun, abiyadun, dan lainnya. Ini adalah isim. Kalau kita perhatikan jalasa, ya, jalasa dengan Muhammad ini kan berbeda. Kalau jalasa itu artinya kan duduk ya. Duduk itu bisa kemarin, bisa sekarang, atau nanti, kan gitu. Tapi kalau Muhammad gak ada hubungannya dengan waktu sama sekali. Tidak ada hubungannya, misalnya kemarin Muhammad, sekarang bukan Muhammad, atau biasanya Muhammad, itu tidak seperti itu. Muhammad gak ada hubungannya, kata Muhammad gak ada hubungannya dengan zaman atau waktu. Itu disebut dengan isim. Jadi kalau ada kalimat yang menunjukkan makna namun tidak ada hubungannya dengan waktu, maka kalimat tersebut disebut dengan kalimat isim. Kemudian yang ketiga adalah huruf ya, kalimat huruf atau dalam bahasa Arab disebut dengan harf ya.
Huruf itu apa? Kalimat yang tidak menunjukkan makna secara mandiri. Artinya ketika ingin diberikan makna, kita ingin memaknai kalimat huruf, itu harus disandarkan dengan kalimat yang lain. Bisa dengan kalimat fiil atau kalimat isim, baru dia menunjukkan makna dari huruf yang ada. Dan nanti akan banyak sekali kita temukan macam-macam huruf ya. Ada huruf jar, huruf jawazim, nawasib dan lainnya. Di sini saya sertakan sebagian dari contoh-contoh huruf ya. Ada min, kemudian ila, ada lam, ada al, ada inna. Ini min, ila ini huruf jar, lam huruf jawazim yaitu menjazamkan fi'il mudhari, ada al yang masuk ke isim dan inna. Ini insya Allah akan kita pelajari satu persatu selama satu semester ke depan, khususnya berkaitan dengan isim. Sekali lagi, karena sorof 2 ini kita akan mempelajari sorof atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam isim, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa kalimah ya adalah sebagai objek dari ilmu sorof ya. Kalimat dibagi menjadi 3. Ada kalimat fiil yang kalimat yang menunjukkan makna secara mandiri dan terikat dengan waktu. Ada kalimat isim ya, tidak berhubungan dengan waktu. Ada huruf di mana ketika ingin dimaknai maka dia harus digabungkan dengan kalimat yang lain, bisa kalimat fiil dan kalimat huruf, karena huruf ini kalimat fiil dan kalimat isim. Karena huruf dia tidak memiliki makna secara mandiri. Begitu berkaitan dengan pembagian kalimat. Sekarang kalau kita sudah mengetahui bahwa kalimat itu dibagi menjadi 3, maka selanjutnya yang perlu kita tegaskan di sini adalah bahwa sorof 2 yang kita pelajari kali ini adalah berkaitan dengan khususnya tentang yang isim, yaitu kalimat isim. Apa tadi kalimat isim? Kalimat isim adalah ya kalimat yang tidak menunjukkan makna secara kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan makna secara mandiri dan tidak terikat dengan waktu. Apapun itu kalimat, jika dia menunjukkan makna tanpa ada hubungannya dengan waktu, maka dia disebut dengan kalimat isim ya. Bisa nama orang, bisa nama benda, bisa nama warna, bisa keadaan, bisa sifat dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk dari kalimat isim. Ini kita sebutkan di antara contohnya adalah isim itu contohnya seperti nama apapun ya, nama jalan, nama tempat, nama orang, nama hewan, nama binatang, nama manusia dan lainnya. Itu adalah contoh-contoh dari isim. Begitu. Bagaimana cara kita mendeteksi bahwa sebuah kalimat itu isim atau fiil? Ada tanda-tandanya, dan tanda ini satu saja kalau sudah ada itu sudah mewakili. Bahkan sebagian tidak memiliki, artinya kalau kita melihat di sebuah tulisan salah satu dari tanda ini, maka pasti itu adalah isim kan gitu. 1, tanwin ya, misalnya Muhammadun, madrasatun, kemudian kitabun, aliyun dan lain sebagainya. Itu ada tanwinnya ya. Tanwin kan ada 3 ya. Ada doma, ada fathah, ada kasroh. Bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Bagaimana cara mengubah antara Muhammadun ke Muhammadan menjadi Muhammadin? Itu yang membahas adalah nahwu ya, berkaitan dengan i'rab. Kemudian tanda yang kedua, jika ada sebuah kalimat memiliki alif lam di depannya, maka dia itu pasti isim. Ya, seperti apa? Al-masjidu, al-madrasatu, al-kitabu, ar-rajulu, al-maktabu dan lain sebagainya. Namun tidak semua isim itu dia bisa diberi alif lam. Tapi kalau ada kalimat, tidak semua isim ada alif lamnya, tapi kalau ada kalimat memiliki alif lam pasti isim, seperti itu. Kemudian yang ketiga, nida. Nida adalah panggilan ya. Dalam
ilmu nahwu, ketika kita menggunakan ketika kita memanggil seseorang atau sesuatu, itu ada huruf nida namanya, adatun nida, ya. Adatun nida atau adawatun nida, ada huruf-huruf tertentu yang harus kita gunakan ketika kita ingin memanggil seseorang. Ketika ada huruf yang kita gunakan atau kita taruh di depan sebuah kalimat, maka kalimat tersebut pasti kalimat isim. Karena apa? Huruf nida atau huruf yang digunakan untuk memanggil itu hanya bisa digunakan dalam isim, seperti ya Muhammadu. Dan nanti dalam nahwu kita akan temui banyak sekali macam-macam huruf nida. Di antara satu di sini yang paling masyhur adalah huruf ya Muhammadu di sini. Jadi kita manggil Muhammad misalnya, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya. Ketika ada huruf nida di depan sebuah kalimat, maka kalimat yang jatuh setelah huruf nida itu adalah kalimat isim, karena huruf nida hanya masuk kepada isim. Kemudian yang keempat adalah huruf jar, ya. Huruf jar itu seperti fi, min, ila, an, ala, uba, ba, kaf, lam, dan lain sebagainya. Itu nanti akan dipelajari di pelajaran nahwu. Jadi ketika ada kalimat, ya, di depannya ada huruf jar, maka kalimat tersebut pasti kalimat isim. Dan yang kelima dan enam ini terjadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama sastra, ya. Sebagian memasukkan nomor 5 dan nomor 6 ini, sebagian tidak, ya. Namun kita di sini mengambil salah satu pendapat saja, bahwa salah satu dari tanda isim adalah bahwa dia itu bisa di tasniyah. Tasniyah itu diubah menjadi dua, ya. Tasniyah berupa memiliki makna dua. Dan jamak itu memiliki makna 3 atau lebih. Nanti akan ada jawaban kenapa tasniyah dan jamak ini dimasukkan kepada tanda isim. Karena apa? Yang bisa menjadi musanna dan jamak atau tasniyah dan jamak hanya isim. Fi'il tidak bisa menjadi musanna atau tasniyah dan jamak. Lalu bagaimana ada fi'il, ya, misalnya kita dengar doroba, di belakangnya ada alifnya itu yang menunjukkan makna dua, itu bukan fi'ilnya yang memiliki makna dua, tapi fa'ilnya. Dan kita ketahui nanti di nahwu itu yang namanya fa'il itu berupa isim. Makanya yang musanna sebenarnya adalah fa'ilnya, bukan fi'ilnya. Makanya dalam sebagian pendapat, tanda isim adalah dia bisa dijadikan musanna dan jamak. Musanna seperti Muhammadani, jamak seperti Muhammaduna. Nanti juga kita akan temui beberapa jenis jamak. Ada jamak mudzakkar salim, ada muannas salim, ada jamak taksir, dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan isim, contoh dan tanda-tandanya. Jadi ketika kita menemukan sebuah kalimat, kemudian dalam kalimat ini ada salah satu dari tanda-tanda ini, maka pasti kalimat tersebut adalah kalimat isim. Gitu. Tapi lebih mudahnya itu kita dengan memiliki bekal ini, insya Allah sudah bisa mendeteksi mana isim, mana fi'il. Misalnya isim adalah nama, ya, maksudnya nama orang, hewan, tumbuhan, benda, sifat, warna, tempat. Kemudian waktu di sini misalnya kita menyebutkan subuh, ya, subuh atau duhur, ya, tidak ada, bukan menunjukkan mana kejadian sesuatu, bukan, tapi makna waktu yang terbatas itu yang dimaksud dengan isim di sini. Bukan seperti tadi, misalnya kita menyebutkan kata jalasa yajlisu. Kalau jalasa adalah duduk, di mana duduk ini telah dilakukan tadi atau kemarin, kan gitu. Disebut dengan madi. Kalau yajlisu bisa diartikan sekarang sedang duduk atau nanti akan duduk, ya. Karena fi'il mudhari ini nanti juga memiliki makna hal atau mustaqbal. Kataba seperti jalasa, nasara, farha, ini sama seperti jalasa fi'il madi. Iqra di sini. Nanti juga atau sudah antum pelajari berkaitan dengan fi'il amar, di mana fi'il amar memiliki makna perintah atau permintaan, ya, dari sebuah
pekerjaan yang kita tujukan kepada sesuatu atau seseorang. Nah, ini disebut dengan fi'il amar. Ada satu lagi yaitu fi'il nahi, la taqra misalnya kalau dari kalimat ikra begitu. Nanti kita akan bikinkan coret-coret ya. Pertama mungkin kita akan baca dulu supaya paling tidak kita mengetahui secara garis besar apa yang kita pelajari atau kita berikan contohnya nanti. Tadi contoh sudah, tanda sudah. Kemudian di sini ada namanya pembagian jenis huruf ya. Kalau tadi kita ingat ya, ada pembagian kalimah. Kalimah kan dibagi menjadi 3, fi'il, isim, huruf ya. Fi'il itu menunjukkan makna yang ada hubungannya dengan zaman ya, kemarin atau madi, hal atau mustakbal. Isim tidak ada hubungannya dengan zaman. Huruf dia tidak memiliki makna secara mandiri tapi harus digandeng dengan isim atau fi'il. Ya. Huruf yang dimaksud di sini ya adalah huruf dari bagian yang kedua ya. Karena di sini huruf dibagi menjadi 2. Huruf ma'ani, ada huruf mabani. Huruf ma'ani adalah salah satu dari bagian kalimah. Ya, ini maksudnya. Kalimah dibagi menjadi 2, isim, fi'il, huruf. Ini disebut dengan huruf ma'ani. Contohnya min, ila, lam, al, anna, kai, ka, sin, saufa, dan lain sebagainya itu adalah isim-isim atau huruf-huruf ma'ani, yaitu huruf yang menjadi bagian dari kalimat. Ada juga huruf lain atau istilah lain yaitu huruf mabani atau kalau dalam istilah yang biasa kita dengar mungkin huruf jaiyah yaitu huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha sampai ya. Ini adalah huruf mabani, huruf yang digunakan untuk membuat atau menyusun sebuah kalimat itu disebut dengan huruf mabani. Tapi kalau huruf yang termasuk dari bagian dari sebuah kalimat seperti huruf jar, kemudian huruf ta'rif, alif lam ta'rif, kemudian ada huruf nawasir, ini adalah huruf ma'ani. Dalam penyebutannya disebut dengan huruf ma'ani. Tapi kalau hijaiyah disebut dengan huruf mabani begitu. Sekarang khusus berkaitan dengan huruf mabani ya, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah juga dibagi menjadi 2. Satu, dia sahih, artinya semua huruf selain huruf ilah. Huruf ilah ini apa ya? Jadi untuk mengetahui dia huruf sahih atau bukan kita akan terbantu kalau kita mengetahui huruf ilah itu apa. Di antaranya ada 3 huruf disebut dengan huruf ilah. Satu adalah alif, ya, dan wawu. Ada 3, alif, ya, wawu. Jadi di antara huruf hijaiyah ini ada 3 huruf disebut dengan huruf ilah. Alif, ya, dan wawu. Disebutkan dengan hayu. Selain 3 ini maka disebut dengan huruf sahih ya, huruf sahih. Selain huruf ilah disebut dengan huruf sahih. Contohnya apa? Ya, selain alif, ya, dan wawu, ba, ta, sa, jim, dan lain sebagainya. Kemudian yang khusus berkaitan dengan huruf ilah ini juga bentuknya dibagi menjadi 2 berdasarkan kategori harakat sebelumnya ya. Huruf ilah ya, alif, ya, dan wawu. Ada kalanya huruf ilah ini disebut dengan huruf lain ya. Kapan? Ketika berharakat sukun dan huruf sebelumnya berharakat fathah ya. Jadi ada masing-masing huruf ini, alif sudah pasti sukun ya. Kemudian ya sukun, wawu sukun, dan jika huruf sebelumnya ya, huruf sebelum alif, ya, atau wawu, di sini misalnya sa, qaf, sin ya, itu harakatnya fathah, maka huruf alif, ya, wawu ini disebut dengan huruf lain gitu. Jadi kalau lain adalah sebelum huruf sebelumnya berharakat fathah dan huruf ilah ini berharakat sukun, maka disebut dengan huruf ilah lain kan gitu. Tapi kalau misalnya huruf sebelumnya bukan fathah, apa itu? Mad ya. Jadi ada istilah lainnya, huruf ilah disebut dengan huruf mad. Kapan? Ketika berharakat sukun dan huruf sebelumnya berharakat yang serasi dengan masing-masing huruf ilah. Jadi masing-masing dari huruf ini, alif, ya, dan wawu, itu memiliki harakat yang serasi, yang cocok dengan huruf ini. Alif yang serasi dengan alif adalah fathah.
serasi dengan ya kasroh, serasi dengan wawu adalah doma. Jadi kalau ada alif, ya, wawu berharokat sukun dan huruf sebelumnya seperti kof ini, harokatnya kita lihat apa namanya, huruf apa dulu. Kalau misalnya huruf alif misalnya, ya, huruf alif, kalau huruf sebelumnya yang sesuai dengan alif apa? Fathah tadi. Kalau yang sesuai dengan alif adalah fathah, maka dia disebut dengan mad. Ya, yang sesuai dengan ya tadi apa? Yang sesuai dengan ya adalah kasroh, ya. Misalnya ba'id, ya, ba'id, ya, sukun sebelumnya kasroh, maka dia termasuk ilah yang mad. Wawu, yang sesuai dengan wawu adalah doma, ra'uf misalnya. Wawunya di sini sukun, harokat huruf sebelumnya doma, maka dia termasuk ilah yang mad. Tapi kalau yang lain tadi, ya, huruf sebelumnya semuanya fathah. Jadi ada masing-masing dari ini sukun. Kalau huruf sebelumnya harokatnya fathah, maka dia apa namanya, ilah yang lain. Tapi kalau yang mad, dia sesuai selaras dengan masing-masing dari huruf ini, kecuali apa namanya, alif, ya, alif yang kalau alif ini nggak ada di istilah lain, yang ada hanya di istilah mad. Kenapa? Alif ini huruf sebelumnya pasti berharokat fathah. Jadi alif pasti termasuk kategori dari ilah yang mad. Ini berkaitan dengan pembagian dan sebagian dari pembahasan muqaddimah kita. Untuk nanti kita akan lanjutkan secara lebih detail terkait dengan apa saja nanti yang akan kita bahas sesuai dengan silabus yang sudah disiapkan oleh Al-Mustafa. Sekali lagi bahwa ilmu sorof, ya, tadi kita sudah sampaikan, adalah ilmu yang membahas tentang perubahan sebuah kalimat sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, kan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selain sorof juga ada istilah lain tasrif, namun tasrif ini istilahnya lebih tepat jika dinisbatkan kepada sebuah prosesnya. Artinya prosesnya itu adalah tasrif, sedangkan ilmunya adalah ilmu sorof. Proses perubahan atau proses merubah itu adalah tasrif. Misalnya, ya, kalau dalam apa namanya, sorof 1 yang fi'il itu, kita ingin mentasrif dari fi'il nasoro, ya, dengan tasrif yang ke bawah itu, ya, yang lugawi. Nasoro itu kan bisa diubah menjadi banyak sekali bentuk, ya. Misalnya nasoro itu kan dia bentuknya mufrad mudzakkar ghaib, ya. Artinya satu orang yang tidak hadir, ya, dia, kan gitu. Dia datang, ya, atau dia menolong, dia telah menolong. Bagaimana kalau kita ingin mengubah mereka berdua menolong, maka tidak bisa kita menggunakan dengan bentuk nasoro juga, tapi harus diubah menjadi bentuk yang lain, yaitu apa? Mendapatkan alif di huruf terakhir, menjadi apa? Nasoro. Itu disebut dengan proses tasrif atau proses perubahan dari sebuah bentuk kalimat ke bentuk kalimat sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, kan gitu. Kebutuhan kita apa? Kebutuhan kita adalah mengubah dari bentuk mufrad menjadi bentuk musanna. Itu adalah contoh dari tasrif. Nasoro, nasoro, nasoru, kemudian bisa berubah lagi menjadi nasorot, nasorota, nasotna, dan lain sebagainya. Begitu juga nanti kalau dalam isim, ketika kita ingin mengubah sebuah mufrad, katakanlah ingin kita ubah menjadi jamak, maka salah satu caranya, ya, nanti kita akan pelajari mufrad menjadi jamak mudzakkar salim. Misalnya dari kata Muhammadun. Muhammadun adalah kalimat isim yang mufrad, ya. Kita mau ubah menjadi jamak. Kalau yang Muhammadun adalah satu orang Muhammad, jamak adalah beberapa orang bernama Muhammad misalnya. Maka caranya diantaranya satu adalah menambahkan wawu dan nun di belakang dari kalimat mufrad menjadi Muhammaduna. Muhammadun menjadi Muhammaduna. Ini adalah tasrif atau proses perubahan dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Kemudian kita juga tadi mempelajari tentang kalimat, ya, kalimat yang dimaksud dalam istilah nahwu dan sorof tidak seperti kalimat
secara makna yang berkembang. Jadi tidak semua kata itu termasuk kalimat. Hanya kata yang memiliki makna dan mufrad disebut dengan kalimat. Dan kemudian kalimat itu juga dibagi menjadi fiil, isim, dan huruf dengan masing-masing definisi yang telah tadi kita sampaikan. Isim ya sebagai objek dari mata kuliah Sharaf 2 ini nanti akan kita temukan banyak sekali pembagian isim menurut berbagai macam sudut pandang ya. Ada isim mufrad, ada isim jamid, ada isim mustaq, ada isim muannas, ada mudzakkar, kemudian ada isim-isim yang lainnya yang akan kita pelajari satu persatu insyaallah. Ada tanda-tandanya, yaitu tanda isim tadi sudah kita sebutkan satu-satu, kemudian jenis dari huruf, ada huruf ma'ani, huruf mabani, kemudian dari huruf mabani juga dipecah menjadi ada sebutannya sohi dan ilah dipecah lagi jadi lain dan mat, dan masing-masing dari contohnya juga sudah kita sebutkan. Ya, yang lain itu saub, kaum, saif. Kalau dari contoh dari mat itu seperti di sini ada qiyam ya, kemudian ba'id, rauf, di mana mat ini masing-masing dari huruf ila ini harus sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Ya sesuai yang harokat yang sesuai adalah kasro, kemudian alif adalah fathah, wawu adalah dhamma. Mungkin ini pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan yang pertama ini kita cukupkan sampai pada pembahasan ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan membahas tentang sebagian contoh-contoh lain dari misalnya isim ya. Tadi kan kita sudah contohkan beberapa isim seperti Muhammadun, ada Al-Masjidu, ada kemudian apalagi insanun, sa'adatun, kitabun, hajarun, abyatun. Ya, nanti kita juga akan tambahkan beberapa contoh lain. Mungkin kita bisa share di grup juga, atau kita nanti di pertemuan selanjutnya akan berikan coretan-coretan tambahan untuk memberikan contoh yang lebih. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan sebenarnya, yaitu berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di isim ya. Yang pertama kita akan membahas atau mempelajari tentang muzakkar dan muannas. Apa itu muzakkar dan muannas? Kemudian apa saja tandanya, bagaimana apa gunanya dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum saya tutup, ya, saya ingin sampaikan bahwa ini adalah materi sebagai pembantu dalam mempelajari atau memahami modul yang sudah ada, yaitu tadi ada 2 modul ya. Artinya sebenarnya ada satu modul ini, modul aslinya ini ya, modul aslinya adalah yang bahasa Arab, Mukhtasar As-Sharf itu. Kemudian saya bikinkan terjemah dan ringkasannya seperti ini. Jadi kalau mau dipelajari, kalau bisa pelajari dari kitab aslinya ya, kitab aslinya ini ya. Kemudian ringkasan ini adalah sebagai pembantu untuk memahami pelajaran atau kitab yang berbahasa Arab ini ya. Kalau insya Allah kalau menggunakan ini akan sangat terbantu untuk bisa memahami pelajaran atau mata kuliah Sharaf 2 yang insya Allah akan kita pelajari dalam satu semester ini. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan atau mungkin sanggahan bisa disampaikan di grup atau lewat nomor pribadi saya yang sudah dicantumkan di grup Sharaf 2 semester ini. Kemudian waalaikumsalam, saya tutup. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.